Pada video sebelumnya, saya mengunjungi sebuah situs sejarah yang ada di ujung timur pesisir utara Jakarta. Sebuah tempat yang berkaitan dengan sepak terjang legenda Betawi bernama Si Pitung, yang diduga sempat menjejakkan langkahnya di kawasan ini. Saat itu sudah tiba waktu tengah hari. Walaupun cuaca tidak terlalu terasa terik, karena mendung sisa hujan sebelumnya masih bergelayut di langit. Suara azan sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Setelah puas menjelajahi tempat itu, saya pun melangkah pergi dan berniat untuk memenuhi panggilan sholat yang saya dengar beberapa saat sebelumnya. Di peta Google, terlihat sebuah masjid yang tak jauh dari sana. Saya pun bergegas melangkah mengikuti panduan dari peta di layar ponsel. Tapi siapa sangka, tempat yang saya cari ini akan membuka tabir yang lain dari sejarah peradaban manusia di kawasan itu. Marunda memang tidak seperti tempat-tempat lain di Jakarta. Kalau kita biasa merekam dalam ingatan potret Jakarta sebagai sebuah kota yang serba gemerlap, maka Marunda adalah antitesisnya. Seperti di siang itu, saya berjalan melewati kampung pesisir dengan tanah becek sisa hujan dan aroma laut yang khas sebelum akhirnya saya tiba di tempat yang saya cari. Sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Alam Marunda. Masjid Al-Alam Marunda ini berukuran tidak terlalu besar. Dengan atap tumpang bersusun dua, arsitekturnya tampak klasik seperti sebuah masjid yang berada di pedesaan tempo dulu. Ya, masjid ini memang bukan masjid biasa. Diyakini ia adalah masjid yang tertua di Jakarta, walaupun belum ada dokumen sejarah yang bisa mengonfirmasi kebenarannya. Masjid ini sebenarnya terletak dekat sekali dengan pantai. Namun karena saat ini terkepung oleh perkampungan padat di sekelilingnya, saya tidak dapat melihat pantai dari sana. Saya melangkah menuju tempat wudhu. Ada sebuah sumur di sana yang juga tampak tua dan terlindung dalam sebuah cungkup. Sebelum ada pipa dan keran air, sumur ini dulu aktif dipakai berwudhu. Melihat ada ember-ember air di sana, nampaknya sumur ini masih aktif dipakai orang. Yang istimewa, konon air sumur ini bisa berubah-ubah rasa, sehingga dikenal sebagai sumur tiga rasa. Entah apa yang bisa membuatnya berbeda. Namun yang jelas, air sumur ini dipercaya bisa mengeluarkan tiga rasa: asin, tawar, dan payau. Saya sendiri belum membuktikannya sendiri karena baru mengetahui cerita ini belakangan. Kalau Anda pernah mencoba, silahkan bagikan pengalaman Anda dalam kolom komentar. Memasuki ruang utama masjid, saya disambut oleh interior klasik yang terawat dengan baik. Suasananya terasa sejuk dan agak remang-remang karena cahaya matahari tak banyak masuk ke dalam. Ada 4 pilar yang menopang balok kayu di atas. Pilar-pilar ini berbentuk silindris yang dikelilingi garis-garis vertikal dengan dasar dan puncaknya berbentuk persegi bertingkat. Bergaya Yunani kuno namun tidak tinggi menjulang. Sepertinya tidak sampai 3 meter tingginya, sehingga sekilas tampak seperti pion catur raksasa. Di bagian depan, ada 2 buah relung yang bagian atasnya berbentuk lengkung. Relung sebelah kiri untuk imam, dan sebelah kanan untuk mimbar tempat khutbah. Di dinding, tampak beberapa jendela kayu tanpa kaca berjeruji dengan pola tradisional.
Model jendela tanpa kaca seperti ini adalah solusi untuk menghadapi iklim tropis yang lembab dan sangat lazim ditemukan pada bangunan-bangunan di pesisir Jawa yang memiliki sejarah interaksi perdagangan yang kuat. Beranjak dari arsitekturnya, asal-usul masjid ini menyimpan berbagai versi sejarah. Versi pertama, masjid ini dibangun oleh Fathahillah pada tahun 1527 bersamaan dengan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa. Di Marunda, tepatnya di sekitar muara Sungai Cilincing, Fathahillah mendirikan masjid ini sebagai basis pertahanan dan tempat ibadah sebelum menyerang pasukan Portugis di Sunda Kelapa. Mengapa Marunda? Karena jalur darat dijaga ketat oleh kerajaan Sunda, sementara jalur laut dikuasai oleh Portugis. Versi lain menyebutkan bahwa masjid ini dibangun oleh prajurit kerajaan Mataram di bawah pimpinan Adipati Baurekso pada tahun 1628 hingga 1629 saat mereka singgah di Marunda untuk menyusun strategi penyerangan terhadap markas VOC. Bahkan dalam tradisi lisan masyarakat pesisir, terdapat mitos yang menyebutkan bahwa masjid ini dibangun hanya dalam waktu 1 malam oleh para aulia atau para wali. Sehingga awalnya masjid ini dinamakan Masjid Al-Aulia. Nama Al-Alam sendiri baru disematkan pada masjid ini setelah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah DKI Jakarta pada tahun 1972. Di sisi lain, masjid ini juga sering dijuluki Masjid Si Pitung, karena konon Si Pitung sering singgah di tempat ini untuk beribadah sembari menghindar dari kejaran Belanda. Tapi ada sebuah fitur pada masjid ini yang unik dan belum pernah saya jumpai di tempat lain. Sebuah lubang kecil di dinding berbentuk oval yang bisa digunakan untuk mengintip. Dan ternyata memang itulah kegunaannya. Di masa lalu, lubang ini digunakan pasukan untuk mengintai musuh yang merapat ke wilayah Marunda. Kunjungan singkat ke Masjid Al-Alam Marunda ini memberikan pelajaran berharga bahwa di tengah modernitas Jakarta yang kian melaju, masih tersisa jejak panjang peradaban dan perjuangan di masa lalu. Masjid ini bukan sekedar bangunan tua dengan arsitektur klasik, bukan pula semata-mata tempat ibadah, melainkan juga sebuah pusaka sejarah yang mempertemukan kita dengan narasi besar perjuangan Fathahillah hingga jejak perlawanan Si Pitung yang melegenda di pesisir utara. Keberadaan Masjid Wali ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga identitas dan akar budaya yang telah membentuk Jakarta hingga hari ini. Sebagai saksi sejarah yang tak ternilai harganya, Masjid Al-Alam Marunda adalah warisan bersama yang perlu kita jaga, rawat, dan lestarikan agar nilainya tetap hidup bagi generasi mendatang yang ingin belajar tentang sejarah panjang negeri ini. Saya Anjas, sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.